antibiotik itu apa sih gitu ya. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Sebenarnya antibiotik yang selama ini kita kenal, semua penyakit butuh antibiotik. Dikit-dikit kita sakit minta antibiotik. Enggak ya Bu Riris ya? Kalau sampai terjadi resistensi atau yang lebih parah ya superbug ya, tingkat penyembuhan akan semakin sulit, bahkan tingkat kematian akan semakin meningkat, kerugiannya akan semakin besar. Jadi resistensi itu adalah ketidakmampuan suatu antibiotik untuk membunuh bakteri. Pengobatan yang tidak tuntas sebelum-sebelumnya itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Halo teman-teman pendengar BAP, jumpa lagi dengan saya Rida dan rekan saya Nuni di acara BAP Bincang Asik Podcast Balai Besar POM di Serang. Nah, di episode BAP kali ini kita akan membahas tema yang suka dianggap remeh, padahal ini tuh penting banget, yaitu nggak semua penyakit butuh antibiotik. Hayo, siapa yang suka minum antibiotik meskipun penyakitnya cuma ringan-ringan aja? Nah, di sini nih kita akan kupas tuntas terkait masalah tersebut karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa menimbulkan resistensi antibiotik. Nah, benar banget nih Kak Rida. Seperti yang tadi Kak Rida bilang, tema kali ini adalah tidak semua penyakit butuh antibiotik. Kayaknya temanya berat banget. Berat banget. Makanya BAP kali ini tuh super spesial. Kayak martabak ya Kak Nuni. Kita kedatangan 3 narasumber yang ahli dan juga kompeten di bidangnya. Narasumber kita kali ini berasal dari PDIAI Banten dan juga sekaligus duta AMR ya, Balai Besar POM di Serang. Gak apa-apa dibesarin. biar kece. AMR Balai Besar POM di Serang dan juga narasumber dari Balai Besar POM di Serang. Kita langsung saja sapa ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Puji. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Mbak Nuni. Apa kabar nih Bu Puji? Iya, alhamdulillah baik. Gimana teman-teman di sana? Baik ya. Iya. Sehat semua. Kemudian juga ada Bu Riris ya. Selamat pagi Bu Riris. Pagi Bu Riris, Mbak Nuni, Mbak Rida, Pak Moses. Terima kasih loh. Ini suatu kehormatan nih bisa diundang ya untuk mengisi acara podcast di Balai Besar POM Serang. Dan juga yang terakhir nih, save the best for the last nih ya. Ada Kepala Balai Besar POM di Serang. Selamat pagi Pak Moses. Pagi teman-teman semua. Kabar baik Mbak Nuni dan semuanya. Baik, ngomong-ngomong terkait tema kita tentang antibiotik nih, saya mau tanya dulu ke Bu Riris dulu deh. Bu Riris, kayaknya kalau misalnya para pendengar BAP ini familiar ya dengan kata antibiotik. Kalau misalnya kita sakit ke dokter, kadang juga dokter suka bilang ya, ini antibiotik dihabiskan ya gitu ya. Tapi nggak semua nih pendengar BAP memahami apa sih antibiotik itu gitu tuh Bu Riris. Dan juga dokter juga kan kadang meresepkan, kadang nggak meresepkan. Nah, tolong nih Bu Riris, gimana nih penjelasannya? Oke, ya. Terima kasih Mbak Nuning ya. Jadi buat masyarakat semuanya nih ya, khususnya Kota Serang, Banten, antibiotik itu apa sih gitu ya? Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, yang harus digarisbawahi adalah yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi contohnya nih kayak infeksi saluran kemih ya, kemudian radang tenggorokan gitu ya. Dan antibiotik ini tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi karena virus. Ya. Infeksi karena virus apa aja gitu. Contoh flu, pilek, terus demam berdarah ya.
cikungunya, contohnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi untuk masyarakat semuanya harus mengetahui bahwa antibiotik tidak sembarangan untuk digunakan mengobati penyakit infeksi gitu, hanya untuk infeksi karena bakteri. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi tuh sebenarnya antibiotik yang selama ini kita kenal, semua penyakit butuh antibiotik. Dikit-dikit kita sakit minta antibiotik. Enggak ya Bu Riris ya. Jadi memang penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran ya. Betul. Makanya nih harus menggunakan resep dokter kalau teman-teman pakai antibiotik. Betul. Nah, kita ngomongin terkait resistensi antibiotik sendiri. Sebenarnya resistensi antibiotik itu apa sih? Kenapa dia sampai menimbulkan masalah besar? Saya mau nanya ke Bu Puji nih. Ya, bisa diceritakan Bu Puji resistensi antibiotik itu Jadi apa? buat teman-teman masyarakat, Bapak Ibu di sana, jadi resistensi itu adalah ketidakmampuan suatu antibiotik untuk membunuh bakteri. Pengobatan yang tidak tuntas sebelum-sebelumnya itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, jadi perhatian kepada masyarakat bahwa kita harus sesuai indikasi ya terhadap penggunaan antibiotik itu sendiri gitu. Jadi Bu Puji nih, resistensi antibiotik itu artinya bakterinya itu kebal ya Bu, Iya, betul. Bu Puji ya, Iya. terhadap antibiotik yang kita minum ya. Betul. Kalau misalnya bakterinya itu kebal berarti nggak mudah mati ya. Ya, jadi dia udah adaptasi gitu terhadap kenal sama si bakterinya. Dia udah biasa nih, udah biasa, terus nggak tuntas penggunaannya, maka bakterinya tuh udah kenal tuh. Nah, itu. Jadi udah kebal, tapi kalau udah kebal itu nggak bisa mati, terus penyakit kita nggak bisa Iya, sembuh ya. betul sekali. Jadi dampaknya pengobatan jadi lama, dampak kesehatan juga menjadi lebih tinggi semuanya gitu. Ya, jadi bahaya juga Iya, ya terhadap betul. kesehatan kita dan juga bahkan dapat menimbulkan kematian Iya. ya Bu Puji ya. Nah, ini tuh merupakan masalah yang besar ya. Nah, Pak Moses nih selaku Kepala Balai Besar POM di Serang, bagaimana sih BPOM melihat masalah resistensi antibiotik tersebut dan juga bagaimana atau apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BPOM terkait untuk mencegah resistensi antibiotik tersebut. Oke, Mbak Nuning dan seluruh saudara-saudara di sana ya. Badan POM sebagai instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan, dan salah satu obat adalah antibiotik. Ya, jadi pengawasan Badan POM mulai dari produksi, distribusi sampai dengan di sarana pelayanan. Nah, mengingat bahaya resistensi ya, dan ini kan sudah secara nasional ini sudah digaungkan untuk terbangun kewaspadaan, bahkan bukan hanya tingkat nasional, WHO juga sudah memberikan perhatian yang sangat serius tentang ini, karena menambahkan sedikit yang disampaikan Mbak Puji tadi, kalau terjadi resistensi, mikrobanya sudah kebal. Salah satu yang sulit kan adalah menemukan obat baru. Betul. Iya. Menemukan obat baru itu butuh biaya yang besar, waktu yang lama. Maka kalau sampai terjadi resistensi atau yang lebih parah ya superbug ya, tingkat penyembuhan akan semakin sulit, bahkan tingkat kematian akan semakin meningkat, kerugiannya akan semakin besar. Maka Badan POM berkomitmen melaksanakan tugas pengawasan termasuk pendampingan, pembinaan, termasuk edukasi seperti ini. Pada masyarakat ya Pak ya? Iya, pada masyarakat seperti ini. Nah, ada pameo di luar sana ya, seolah-olah antibiotik itu obat dewa. Gitu, Betul, ya. betul. Soalnya, Gitu. soalnya apa-apa antibiotik gitu Penyakit. tuh. Iya, ini kan obat dewa ya. Emang dewa bisa nolong semua ya? Kayaknya. Iya. Artinya ya kalau dewa rasanya nggak bisa juga nolong semua ya, gitu ya, atau butuh proses ya. Sederhananya antibiotik juga nggak bisa menolong semua, seperti yang disampaikan Mbak Riris tadi. Nah, dalam konteks pengawasan, maka kita selain melihat di jalur produksi, distribusi, terutama sekarang di sarana
pelayanan. Itu lebih simpelnya lagi, setidaknya dari tahun lalu kita terutama untuk inspeksi sudah sampaikan gitu ya, pastikan di setiap sarana farmasi gitu ya, tanya distribusi penyalurannya, pelayanan antibiotiknya seperti apa. Pastikan dalam setiap berita acara pemeriksaan ada pertanyaan tentang antibiotik gitu ya. Jangan sampai lupa dengan hal itu. Supaya kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas bagaimana sih penyalurannya gitu ya. Dan kalau ada pelanggaran di situ ya kita bisa mengambil tindakan yang sesuai aturan. Nah, selain itu kita juga ya bersama-sama dengan IAI ya. Bersama-sama ya kolaborasi yang sangat baik gitu ya. Beliau-beliau sebagai duta AMR yang kita memang lakukan program tahun lalu ya, batik warisan kita canangkan. Batik warisan itu singkatan dari bijak gunakan antibiotik, waspada resistensi, dan silent pandemi gitu ya. Dan itu masih berjalan sampai sekarang dan terus kita update gitu ya. Demikian juga dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, ini kita sangat appreciate banget nih loh. Sangat apresiasi banget kepada pemerintah kabupaten kota di 5 kabupaten kota yang wilayah pengawasan kita ya, dari Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, karena semua kabupaten kota ini sudah menerbitkan surat edaran untuk bijak menggunakan antibiotik. Nah, ini sebuah langkah maju loh. Nah, tinggal sekarang kita harus konsisten melaksanakannya. Jadi surat edaran yang diterbitkan oleh wali kota atau PJ wali kota atau PJ bupati merupakan bentuk keseriusan pemerintah. Nah, sekarang tinggal kita sebagai pengawas dan teman-teman IHI, teman-teman dinas kesehatan, teman-teman tenaga kesehatan, ayo sama-sama kita kawal. Kita kan tidak mau Kota Serang, kota-kota yang lain, Banten dan Indonesia ini mengalami resistensi antibiotik, bahkan silent pandemi itu. Karena memang si antibiotik ini kecil-kecil gitu ya, nggak kelihatan tapi ternyata berbahaya kalau dikonsumsinya nggak benar ya Pak Moses. Iya, betul Mbak Rida. Sebenarnya dari tahun lalu waktu kita bersama-sama dalam FGD ya, kita juga ngundang dari rumah sakit, menjelaskan kan bahwa memang ada beberapa pasien yang memang sudah mengalami resistensi. Nah, ini yang kita tidak maukan semakin melebar. Kalau tadi kan saya sempat dengar nih Pak Moses, BPOM Serang punya yang namanya batik warisan. Ya, itu sekilas tentang inovasi terkait resistensi antibiotik ya Pak Moses. Boleh diceritakan lebih detail nggak batik warisan itu apa? Terus program-programnya sekilas seperti apa? Terus salah satunya kan pembentukan duta nih dari ibu-ibu narasumber kita kan PDA ini juga termasuk salah satu duta AMR ya. Masih ya? Masih. Kontraknya seumur hidup Bu. Siap. Ya, sebagai bentuk keseriusan kita. Karena kita tidak ingin antibiotik itu hanya diingat untuk membangun kesadaran itu, misalnya di hari antibiotik ya, gitu ya, atau minggu waspada antibiotik gitu. Nah, ini secara terus-menerus. Jadi batik warisan itu inovasi program kita gitu ya, supaya lebih terorganisir, terpadu dengan semua lintas sektor ya, dan juga termonitoring evaluasi secara rutin gitu. Nah, memang kalau untuk duta ya sekalipun mungkin secara program tidak selalu bersama dengan kita, tapi kami berharap terus bisa melaksanakan itu, terutama di tempat kerjanya, kan itu dulu. Ketika di tempat kerjanya sudah menerapkan itu akan berdampak bagi yang lainnya, gitu. Atau bikin konten secara mandiri juga,
itu pasti akan sangat-sangat berdampak. Tapi sih kayaknya saya percaya nih kedua narasumber ini mah konsisten, nggak usah diminta, udah otomatis ya. Tuh. Kebetulan nanti rumah sakit baru nih Pak, udah pernah dengar RSUD Tiga Raksa. Nah itu tuh baru Pak, 2023 baru. Jadi memang belum berjalan, tapi jadi memotivasi saya nih Pak di tempat baru untuk mempromosikan batik warisan gitu. Untuk acara-acara ulang tahun misalnya ya Pak ya. Iya, di acara Kabupaten Tangerang juga. Iya, dicoba karena ini berat banget nih dari awal nih. Tapi oke lah iya. Ternyata kontraknya seumur hidup. Oke, siap lah ya. Siap ya. Sekarang saya mau nanya nih ke Bu Riris. Bu Riris sebagai apoteker dari PDIAI Banten dan juga duta AMR Bepom Serang. Sebenarnya peran apoteker sendiri untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik ini seperti apa sih Bu? Iya, banyak ya sebetulnya kalau terkait peran apoteker tuh apalagi ya kebetulan saya praktisi gitu ya di rumah sakit. Jadi tugas kita salah satunya adalah memberikan edukasi kepada pasien, bisa melewati kalau di rumah sakit tuh ada PKRS lah ya. Jadi kita bisa dijadwalkan gitu dalam sebulan atau beberapa bulan sekali gitu kita lakukan edukasi terkait antibiotik, cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar, cara penggunaan obat yang rasional dan lain sebagainya. Dan juga kita ini sebagai narahubung atau penghubung antara pasien dengan dokter atau dengan nakes yang lainnya gitu ya, terkait cara penggunaan obat atau antibiotik ini gitu. Intinya untuk mencegah terjadinya resistensi seperti itu. Nah, Bu Riris nih, tadi kan kita sudah dengar ya peran penting dari apoteker, dari Bu Riris tadi. Kemudian juga tadi juga kita sudah dengar nih ya peran penting pemerintah dan juga langkah-langkah untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Sekarang pertanyaannya untuk Bu Puji nih, Bu Puji. Tolong dong kasih tahu untuk para pendengar setia BAP ini bagaimana sih langkah-langkah kita sebagai masyarakat nih untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Oke, untuk para pecinta BAP di seluruh Indonesia ya, saya bilangnya ya, saya kalau mau Banten ya, seluruh Indonesia. Yang pertama, kita harus menggunakan antibiotik harus dengan resep dokter, ya. Ini banyak sekali sebenarnya di masyarakat orang ya beli ke sarana pelayanan kefarmasian, saya sebutnya ya, beli antibiotik, gitu yang gampang. Dia pikir antibiotik itu vitamin gitu ya. Nah, jadi obat dewa. Jadi buat teman-teman apoteker juga gitu, walaupun itu sering banget, itu kita nggak boleh tuh ngasih, harus sesuai dengan resep dokter yang pasti. Satu, sesuai dengan resep dokter, oke. Saat udah dikasih nih, kita harus memberikan informasi, wajib dong. Ya kan kita apoteker, antibiotik apa misalnya 2 kali sehari, kita tuh harus ngasih informasi sampai sedetail. Jadi jamnya, misalnya 2 kali sehari, jam 8 pagi, jam 8 malam. Kadang terlewat sih, jujur, karena farmasi itu kan super sibuk gitu ya, di pelayanan Bu Riris ya pasti super sibuk gitu. Ya kita minimal lah antibiotik itu walaupun informasi sedetail apapun, sekecil apapun itu tuh sangat bermanfaat sekali. Jamnya, lalu takaran misalnya nih obat sirup nih ada takarannya kan kadang berapa sendok gitu kan. Kita kan masyarakat nggak pernah tahu tuh ya Pak, sendoknya sendok apa gitu kan. Sendok di situ ya tulisnya sih sundik teh, sendok kan sendok sayur. Iya, sendok di rumah itu kan ada yang lurus, ceper kan, ada yang lekuk banget kan nggak tahu tuh milihnya. Jadi minimal di sarana pelayanan kefarmasian itu ada sendok obat yang takarannya tuh udah pasti, ya nggak harus sendok sih, pokoknya ada takarannya ya itu. Terus tidak membagi-bagikan antibiotik nih ke masyarakat nih, walaupun misalnya gejalanya sama nih, kok saya demamnya sama kayak ibu itu, karena kita tetanggaan ya, kita kasih deh tuh antibiotiknya ya Pak, seperti itu ya. Jadi beda, jadi antibiotik tuh hanya untuk
satu orang untuk indikasinya untuk satu orang Dan harus habis. Iya, betul sekali. Itu gitu sih. Jadi masyarakat itu harus membeli dengan resep dokter, Betul. kemudian, mengkonsumsinya Iya. dengan sesuai dengan petunjuk atau Iya. anjuran dokter, dan Betul. menggunakan obat takaran. Iya, sesuai takaran, obat, iya. takaran saat itunya, Iya. takaran dosisnya ya, dan juga tidak Membuang antibiotik nih sembarangan karena dapat Benar, merusak lingkungan. Tapi ini ada cerita lucu juga. Apa tuh? Kalau di kita yang di sarana kesehatan gitu ya, kadang ada pasien gini. Kalau bahasa Serangnya, Nong, kemarin ibu minum kemarin ibu minum obat ini, wah cespleng lah. Iya, benar. Baru minum sekali cespleng. Iya, benar. Hari ini ibu minum 2 langsung. Nah, biar lebih cespleng. ibu mohon maaf, obatnya apa ya gitu? Azitromisin ternyata. Luar biasa. Karena cespleng yang seharusnya dari cara minumnya 1 kali sehari 1 tablet aja, cuman untuk 3 hari gitu ya, katakanlah. Beliau karena baru minum 1 itu. terus udah cespleng, besoknya beliau minum sekaligus 2. Iya gitu. Jadi itulah itu yang fungsi kita harus bisa mengedukasi pasien gitu bahwa Itu tidak benar ya. itu tidak benar. Disangka tadi ya Bu, antibiotik itu vitamin. Iya. Banyak vitamin pun nggak boleh. Iya gitu ya. betul, Iya, makanya. betul. Makanya Ada kan. caranya ya. Sama tadi tuh niat berbagi, baik ya untuk tangga sebelah, padahal itu bukan porsinya dia untuk dibagi karena memang ada batasan-batasan penggunaan antibiotik. Betul. Ini kayaknya berat banget nih kalau si resistensi antibiotik ini kita bebannya kita pikul sendiri gitu ya. Jadi butuh kayaknya kerjasama dari berbagai macam pihak. Nah, saya mau nanya nih ke Pak Moses sekarang. Tadi kan sudah di-spill sedikit nih kolaborasi yang telah dilakukan oleh BPOM Serang. Sebenarnya sejauh apa sih kolaborasi yang sudah dilakukan oleh BPOM Serang terkait resistensi antibiotik ini? Baik. Jadi kolaborasi kita dengan semua memang lintas sektor yang terkait, bahkan bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi kita juga dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Dinas Perikanan. Karena kan antibiotik juga digunakan dalam dunia perikanan, ya, dan dunia peternakan juga. Dan kita udah pernah juga turun ke lapangan bersama-sama gitu ya. Kalau dengan Dinas Kesehatan ya hari-hari ya mungkin ya, karena tiap minggu ketika turun ke lapangan tentu ketemu dengan teman-teman Dinas Kesehatan atau bersama-sama dengan Dinas Kesehatan turun ke lapangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan kan kita juga selalu tembuskan ke Dinas Kesehatan. Artinya Dinas Kesehatan memahami apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi harus diperbaiki oleh sarana yang diperiksa. Dan dengan IAI, termasuk dengan GP Farmasi, ya. GP Farmasi tahun lalu kita juga berkegiatan sama, ya, dengan topik batik warisan, sekaligus juga untuk CDOB-nya. Kan misalnya ada pertanyaannya, sebenarnya seberapa besar, seberapa banyak antibiotik yang bisa diserahkan? Itu kan pertanyaan yang yang memang harus dijawab, karena kalau tidak, ya kalau pelaku usaha sih dalam dunia bisnis, ya semakin banyak ya semakin bagus ya, gitu ya. Penting kejual ya Pak. Nah, tapi kalau bicara tentang standarnya, ya pasti kan sesuai dengan resep kan sebenarnya seperti itu. Betul. Nah, resepnya itu ya pasti oleh dokter yang sangat kompeten di situ, dan tentu juga masukan atau katakanlah kalau ada perlu masukan dari apoteker, kan ini kan akan terlihat nanti, oh sewajarnya segini gitu ya. Jadi inilah kolaborasi yang kita lakukan bersama-sama, termasuk yang tadi saya katakan bahwa pemerintah kabupaten kota sudah menerbitkan surat edaran, itu sangat penting loh. Karena itu disampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan gitu ya, dokter, termasuk juga kepada apoteker, asisten apoteker gitu ya, kepada fasilitasnya. Artinya kalau ini bersama-sama kita kawal gitu ya, akan ada perubahan yang besar terkait dengan
penyaluran antibiotik. Nah, kepada masyarakat ya memang juga kita lakukan seperti ini, edukasi itu. Jangan sampai nanti masyarakat marah-marah di apotik gitu loh. Karena nggak kesampaikan infonya ya Pak ya. Itu kan. Ya kami paham, kita paham ketika sakit ya kita semua ingin sembuh gitu. Nah ini makanya kita belajar bersama-sama bahwa tenaga kesehatan, pemerintah melakukan ini semua tujuan untuk kebaikan. Maka ketika masyarakat yang kami cintai misalnya lagi sakit ya, kemudian ke apotik atau farmasi lainnya, ketika tidak diberikan antibiotik, boleh ditanya, tapi ditanya dengan baik, ya gitu ya, jangan dengan nada yang gimana-gimana gitu ya. Suka ngegas soalnya Pak orang. Jangan sampai ngegas. Ya karena kebicara konteks kalau mau jualan, ya kita kan pengen jualan banyak ya. Apotek kan pengen jualan banyak juga. Tetapi misalnya dia nggak ngasih itu, ya berarti kan tujuannya justru untuk kebaikan pasiennya, masyarakatnya. Nah makanya ditanya saja dengan baik, pasti akan dijelaskan dan jangan khawatir gitu. Seperti dijelaskan tadi sama Mbak Riris, tidak semua penyakit itu harus dengan antibiotik. Nah, satu poin yang ingin saya ingin tambahkan ya, selain daripada pertanyaan Mbak Rida tadi, bisa dikatakan kan antibiotik adalah senjata kita kan untuk melawan infeksi bakteri. Sebelum ditemukan antibiotik, penyakit infeksi itu kan penyebab kematian besar. Nah, maka bisa dibayangkan kalau senjata kita ini udah nggak mempan lagi. Yang ringan jadinya juga nggak ada obatnya ya Pak? Iya, Bahaya. Jadi infeksi kecil aja pun nanti akan menjadi infeksi yang besar, tidak tersembuhkan. Pengobatan pasti lama. Kalau ada pengobatan lama berarti nggak produktif lagi, nggak kerja lagi, gitu ya. Ya pengobatan lama biaya juga pasti besar ya Pak. Ya, dan yang lebih parah lagi kan mikroba yang sudah kebal, kalau bisa menginfeksi orang lain lagi, wah ini kan makin justru jadi berantai nanti ya Pak. Gitu ya. Oleh karena itu gunakan senjatanya dengan baik. Betul. Gitu. Jadi bagaimana cara menggunakan senjata dengan baik inilah kita kolaborasikan semuanya dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan duta. Ya, kan gitu. Nah, makanya kita juga sangat membangun komunikasi dengan IAI gitu ya. Karena ini juga garda terdepan ya. Teman-teman apoteker, ayo sama-sama kita menjadi orang-orang yang konsisten dengan ini gitu ya. Nah ini sebuah tips mungkin ya, ketika masyarakatnya bertanya, bahkan mungkin komplain, jelaskan sebaik-baiknya gitu. Jelaskan sebaik-baiknya, berikan alternatif yang, bukan alternatif sih, berikan pilihan yang paling tepat. Iya, itu. Saya yakin ketika masyarakat itu mendapat informasi yang tepat, dan mereka akan melihat, oh ternyata apotekernya ini bukan berorientasi pada bisnis, tapi berorientasi pada kesembuhan, malah dia akan kembali lagi. Oh kemarin itu saya dapat informasi yang bagus di situ. Itu. Sama tambahan mungkin ya, kadang-kadang tuh masyarakat kita takut nanya-nanya ke yang tenaga medis itu. Padahal ya apoteker kita tuh baik-baik nih, contohnya cantik-cantik, baik-baik. Jadi teman-teman gak usah takut. Tanya ke apoteker. Mau dikasih permen tuh, udah janji katanya. Bisa nyari tuh Bu Riris di mana buat dikasih permen. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke kita sendiri. Betul Mbak Nuni. Betul. Nah, tadi kan sudah kolaborasi dari BPOM ya, Pak. Nah, untuk Bu Riris nih, untuk IAI sendiri kolaborasinya adakah? Gitu? Selain dengan BPOM juga ya tentunya. Banyak ya, salah satu juga program-program apa saja sih yang sudah di IAI lakukan terkait resistensi antibiotik ini? Oke, sebenarnya kalau dari IAI sendiri itu ada inisiatif kolaborasi ya terkait program pengendali resistensi antimikroba ya. Kalau di rumah sakit
maksudnya bagi semua masyarakat yang nonton nih, kalau di rumah sakit mungkin sudah tahu terkait PPRA gitu ya. Nah, itu IAI juga in charge di dalamnya, atau kita apoteker di situ juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan terkait resistensi antimikroba atau antibiotik ini di rumah sakit. Kemudian ada inisiatif kolaborasi lain tuh dengan beberapa organisasi profesi gitu ya, untuk melakukan seminar atau pelatihan ya terkait yaitu tadi resistensi terkait antibiotik, penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Tujuannya juga untuk meningkatkan kemampuan dari rekan-rekan sejawat apoteker juga, atau pengetahuan dari rekan-rekan sejawat apoteker juga terkait antibiotik gitu. Terus yang lainnya ada kampanye juga yang kita lakukan ya. Nah, tujuan dari kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, ini awam ya, untuk masyarakat awam terkait bahayanya gitu loh penggunaan antibiotik yang dia digunakan dengan tidak benar. Nah, sekarang kita mau bicara soal harapan nih Bu Puji. Harapan kan biar kedepannya lebih baik ya. Kalau dari Bu Puji sendiri selaku apoteker dari IAI Banten, harapan terkait resistensi antibiotik ini supaya kedepannya masyarakat itu seperti apa? Kalau saya sih mengajak masyarakat ya, kita sosialisasi terus-menerus supaya masyarakat tuh lebih aware dan lebih tahu gitu antibiotik. Dari mana dapat pengetahuan itu? Pasti kan minimal dari apoteker ya, di sarana pelayanan kefarmasian. Minimal itu aja deh, karena kalau udah datang ke apotik pasti kan belum tentu ke dokter ya. Jadi apapun apoteker di sarana pelayanan kefarmasian ya ada gitu ya. Jadi ada pelayanan, ada apoteker gitu atau pelayanan kefarmasian. Itu aja sih. Itu justru kecil tapi agak susah gitu ya, jadi sangat berarti sih menurut saya sih, gitu aja. Jadi apoteker juga bisa membuka ya, maksudnya kita masyarakat juga bisa tanya ya sambil beli obat, bisa tanya nih ya, boleh nggak sih ini untuk obat umum nggak sih, tanpa resep dokter boleh nggak sih gitu ya. Jadi apoteker tuh terkenal gitu ya. Tadi juga tuh biar dapat permen dari Bu. Kalau di rumah sakit Krakatau Medika kita sebenarnya juga untuk program pengendali resistensi antimikroba ini sudah berjalan dari tahun 2019 Pak Moses. Jadi dari apoteker memvisitasi pasien gitu ya, terkait pelaporan bahwa pasien ini mendapatkan antibiotik A, B, C, D, atau kita akan cek kesesuaiannya gitu. Dan itu pada saat visit kita akan kasih permen ke pasien. Berarti cari ke situ ya. Jangan tanya ya, jangan takut nih kalau misalkan mau tanya-tanya obat, cari kita. Dengan setia BAP catat ya. Iya. Kayaknya di farmasinya banyak permen. Banyak. Permen aqua kacang. Aduh. Nah, tadi kan kita udah denger nih pendengar setia BAP dan harapan dari PDIAI yang diwakili oleh Bu Puji dan juga Bu Riris. Nah, sekarang nih Pak Moses, harapan dari Balai Besar POM di Serang untuk masyarakat terkait resistensi antibiotik ini apa nih Pak? Silahkan. Baik, rencana aksi nasional pengendalian resistensi itu sudah dicanangkan beberapa tahun lalu ya, oleh Bapak Menko PMK dan seluruh kementerian lembaga kan ada tugas fungsinya masing-masing. Nah, maka harapan kita ya kita semuanya mengingat hal tersebut dan kemudian terus secara konsisten melaksanakannya. Sangat penting kolaborasi. Harapan ini kolaborasi lintas sektor gitu. Seperti saya katakan tadi, contohnya kita harus berkolaborasi dengan dinas peternakan, dinas perikanan, gitu, dengan IAI, dengan semuanya. Katakanlah kalau misalnya di peternakan, kalau dosis yang diberikan tidak sesuai, katakanlah ayam
ayam potong misalnya. Ya sementara sekarang bisa dibilang ayam potong kan mungkin itu salah satu konsumsi kita yang paling besar ya. Iya. Kalau penggunaan obatnya gitu ya, termasuk antibiotiknya di sana berlebihan, ya residunya kan masuk ke kita juga. Di perikanan misalnya, ketika itu kan antibiotik nggak dikasih ke satu-satu ikannya ya. Disebar. Siapa yang Gimana cara minumin antibiotik? Suntik kali. satu-satu? Kan disebar. Berarti kan harus dihitung dosisnya dan sebagainya. Itu makanya kita kolaborasi. Nah, kita juga Badan POM ya harus lebih intens lagi edukasi dan mencari alternatif edukasi yang lebih mudah dipahami masyarakat gitu ya, menyebarluaskannya seluas-luasnya. Memang karena di kemasan antibiotik itu kan tidak tertulis antibiotik di situ ya, gitu. Jadi ya memang belum tentu semua masyarakat tahu amoxicillin itu antibiotik, nggak tahu mereka, ya kan? Apakah cephalosporin itu antibiotik atau apa kan mereka nggak tahu gitu ya. Nah makanya memang edukasi, gitu. Edukasi yang harus kita tingkatkan gitu ya, supaya masyarakat tahu oh ini yang dimaksud antibiotik itu ya, gitu. Harapannya kita bisa mengendalikan dengan lebih baik lagi, bahwa memang ya secara teori katanya ya resistensi itu ya memang pasti akan terjadi juga, tetapi kan harus dikendalikan kan itu. Secara teori katanya sih seperti itu ya. Karena bagaimanapun bakteri sebagai makhluk hidup ya dia beradaptasi dengan keadaan dia kan gitu, dia akan mencari bentuk terbaik dari struktur selnya yang tahan terhadap antibiotik. Tapi ini yang harus kita kendalikan bersama-sama supaya resistensinya tidak terjadi dalam waktu yang sangat-sangat cepat, atau kalau disebutkan apa ya, superbug ya, resistensi superbug yang tentu sangat berbahaya. Kalau ini bisa kita konsisten, saya yakin masyarakat itu pasti mau kok disadarkan gitu ya. Dan satu lagi mungkin terakhir ya, bagaimanapun sebagai badan pengawas selain melakukan pembinaan tentu ya akan memberikan punishment atau sanksi yang relevan dengan pelanggaran kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu sesuai dengan kadar pelanggarannya. Karena bagaimanapun itu kan dua sisi yang harus selalu berjalan bersamaan itu. Tetapi selama masih bisa pembinaan ya pembinaan dulu. Tapi kalau misalnya kita lihat, wah ini misalnya ada unsur kesengajaan, unsur keberulangan, maka pemerintah juga harus semakin bijaksana ini tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah jangan semakin membesar. Itu sih harapannya, kolaborasi semakin kuat, intinya masyarakat semakin cerdas, gitu ya. Dan kita, anak cucu kita nanti tidak harus mengalami betul. namanya Itu yang mengerikan itu. resistensi. Iya, Ya kan? Nggak kebayang. Nanti kalau Mbak Rida kalau cucunya Nanti kayak film-film di film TV gitu kan. Iya, super bagus. Ada filmnya. itu yang harus kita cegah sama-sama. Ini bermanfaat banget nih podcast kita Ya, bener kali banget, ini ya Mbak Nuni. Ini nggak terasa banget nih kita sudah ada di penghujung acara podcast. Nggak kerasa ya. Oh iya. Banget. Berasa banget yang ngomong ya. Merasa. Makanya nih kami dari BPOM, dari IAI juga mengharapkan supaya teman-teman lebih sadar dalam menggunakan antibiotik. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, 3 narasumber kita ini, kepada Bu Rinit, kepada Pak Moses, dan kepada Bu Puji, karena sudah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan untuk sharing ke teman-teman terkait resistensi antibiotik.
Terima kasih juga kepada para pendengar setia BAP yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir acara ini. Kita biar mudah ingat nih masyarakat nih Karida nih, ada slogan 4T ya Pak Moses ya. Ada T yang pertama adalah tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua adalah teruskan antibiotik yang telah diresepkan sampai habis ya. Ya, habis. Kemudian juga tidak membuang antibiotik yang rusak di lingkungan sekitar. Dan T yang terakhir adalah tegur dan juga laporkan apabila ada sarana yang menjual menjual antibiotik tanpa resep dokter. Selamatkan nyawamu, cegah resistensi sebelum terlambat. Baik, kami undur diri. Sampai jumpa di BAP selanjutnya. Sampai ketemu. Terima kasih.